Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan eh, terima kasih kepada Bapak Gilar Pandu Ananto STMT selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, kemudian eh, teman-teman yang hadir dalam kesempatan eh, hari ini, saya mempresentasikan tugas BMC yang telah diberikan oleh Bapak Gilar Pandu Ananto STMT tentang BMC. BMC itu apa sih? Definisi BMC atau bisnis model Canva adalah strategi manajemen dalam perusahaan untuk memetakan target konsumen, keuangan, dan infrastruktur secara sederhana dalam satu halaman saja. Itu adalah definisi dari BMC. Nah, kemudian BMC yang saya buat ini saya kasih nama Gabinko. Gabinko ini eh, produk makanan ya, makanan ringan tradisional eh, yang terbuat dari kombinasi tape dan biskuit. Oke, bisnis model Canva ini memiliki 9 elemen. Yang pertama adalah customer segment. Apa itu customer segment? Customer segment ialah siapa target bisnis atau siapa yang berpotensi membeli produk eh, Gabinku ini atau produk kita ini. Yang pertama, kaum milenial, kemudian Gen Z, usia remaja, dan dewasa. Yang kedua, orang-orang yang menyukai tren kekinian, kemudian cenderung FOMO, dan pengguna aktif media sosial. Kemudian yang kedua, eh, elemen segmen yang kedua adalah value proposition. Apa itu value proposition? Eh, Value proposition adalah apa saja manfaat yang diperoleh konsumen ketika menggunakan produk kita. Yang pertama, produk Gabinko ini merupakan inovasi makanan dan kaya manfaat, namun dibuat lebih kekinian. Kemudian produk Gabinko ini mempunyai banyak manfaat. Yang pertama untuk pencernaan, kemudian menjaga darah tinggi, mencegah anemia, kemudian juga untuk obat jerawat karena dapat menetralisir racun pada pori-pori kulit. Kemudian elemen yang ketiga adalah channel atau saluran media interaksi bisnis kepada pelanggan. Apa saja yang saya pakai? Yang pertama media sosial, WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Kemudian e-commerce, saya menggunakan Shopee, Lazada, Tokped, kemudian untuk UMKM seperti ini saya menggunakan Blibli. Dan yang ketiga, keempat, yang keempat, customer relationship atau hubungan pelanggan. Apa itu? Apa itu customer relationship? Customer relationship ya adalah cara menjalin hubungan dengan pelanggan agar tidak beralih dari produk kita. Yang pertama, saya memberikan
sampel kepada calon pelanggan. Kemudian yang kedua, promo, promo harga, diskon. Kemudian yang kelima adalah review stream atau arus pendapatan. Sumber pendapatan bisnis yang pertama, modal atau investor. Kemudian pendapatan utama, penjualan produk. Kemudian yang keenam, pay resource atau sumber dana utama. Sumber daya sumber daya yang harus dimiliki. Yang pertama, pemasok tape. Kemudian yang ketujuh adalah key activities. Apa itu key activities? Key activities eh, adalah aktivitas yang berkaitan dengan bisnis. Yang pertama, menjual produk kabin. Kedua, mempertahankan branding. Kemudian yang kedelapan adalah key partnership atau daftar sumber data yang dibutuhkan bisnis. Yang pertama, influencer, kemudian mitra kampus, ada juga UMKM. Kemudian yang terakhir atau yang ke-9, kas struktur atau struktur biaya. Mengolah anggaran bisnis secara efisien. Yang pertama, biaya bahan baku, kemudian biaya pemasaran. Begitulah BMC, BMC, bisnis model Canva ke Pinku. Kemudian eh, ada SWOT analysis. SWOT analisis ini diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey tahun 1960. Apa itu SWOT analisis? SWOT analisis ini memiliki 4 huruf atau 4 kata. Yang pertama adalah strength, keunggulan atau kekuatan apa saja yang dimiliki suatu bisnis. Kemudian ada weakness atau kelemahan, kekurangan suatu bisnis. Kemudian opportunity, peluang dalam pengembangan bisnis. Terakhir adalah threats, ancaman atau penghambat dalam mengembangkan bisnis. Yang pertama, eh, strike, kelemahan atau kekuatan. Gabinko ini merupakan inovasi baru dari makanan tradisional Indonesia, yaitu tape yang memiliki beragam manfaat, banyak manfaat. Eh, Kemudian dikombinasikan dengan biskuit yang renyah. Kemudian weakness, apa itu weakness? Weakness adalah kelemahan atau kekurangan dari produk kita ini. Yang pertama adalah bahan baku tape yang sulit diperoleh pada waktu-waktu tertentu. Kemudian opportunity, peluang atau pemilihan usaha ini di bidang kuliner, apa peluangnya? Yang pertama adalah keuntungan yang menjanjikan sehingga mengundang mengundang para pengusaha untuk bekerja sama membangun bisnis. Kemudian yang terakhir adalah threats, ancaman. Banyak Banyaknya pesaing yang bekerja di bidang kuliner sehingga memicu untuk terus berekreasi dan menciptakan inovasi baru, terutama pada makanan tradisional Indonesia. Dan juga banyak peniru yang dilakukan oleh pengusaha lain sehingga suatu produk dituntut untuk memiliki ciri khas. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Irfan Effendi, NIM 2111030111019. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku saya yang kurang sopan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.